Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada Jumat yang berkah ini insyaallah kita bertemu kembali di sesi Tuweb yang kedua di Tuton Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, walaupun pada video sapaan sudah saya sampaikan perkenalan, ya, nama saya Miftahul Huda, bisa dipanggil Pak Miftah. Kebetulan saya sebagai dosen aktif, dosen tetap di Universitas Harkat Negeri yang berada atau posisinya berada di Kota Tegal, Kota Bahari. Baik, mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini pada Tuweb yang kedua akan saya sampaikan beberapa hal. Mungkin diantaranya ada yang pertama adalah mengingatkan kembali terkait tugas-tugas. Kemudian yang kedua akan memberikan sedikit materi tentang IP address yang sebelumnya nanti akan saya sampaikan tentang pembahasan tugas yang pertama, yaitu membuat kabel straight dan crossover. Yang nantinya akan saya berikan video tutorialnya secara lengkap, sehingga harapannya bisa dijadikan oleh kalian sebagai rujukan dalam melakukan praktik pembuatan kabel straight dan cross. Kemudian berikutnya nanti sebelum berakhir akan saya sampaikan, setelah pemberian materi IP address, saya akan demokan bagaimana implementasi dari IP address yang telah kalian pelajari atau kalian pahami, tentunya menggunakan simulator. Kalian nanti bisa menggunakan simulator JNS3 atau Cisco Packet Tracer yang sudah terinstall di PC atau laptop kalian. Baik, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kebetulan ini ada satu case MH. Kebetulan ini saya coba untuk mengecek di HP saya, ya. Sementara belum ada yang masuk dari mahasiswa sekalian. Namun nanti akan saya coba upload video rekamannya ini, rekaman Tuweb ini ke media YouTube, ya. Nanti akan saya share di kegiatan belajar 6, ya. Linknya YouTube-nya bisa kalian nanti saksikan bagi yang belum mengikuti Tuweb online ini, atau bagi kalian yang mengikuti nanti di pertengahan jalan bisa melihat kembali. Baik, kita lanjutkan dengan mencoba, ya, melihat ke halaman e-learning ut.ac.id. Pada pertemuan aktivitas belajar pertama sudah disampaikan video sapaan dari saya, perkenalan, kemudian hal apa yang perlu disampaikan. Oke, terutama kita merujuk pada tabel masa selama kita belajar di Tuweb, mohon maaf, Tuton, ya. Aktivitas belajar ada 15, dibagi menjadi 8 sesi, dan masing-masing ada materi aktivitasnya serta diskusi dan tugas dan Tuweb.
Oke, diskusi yang pertama itu ada di pertemuan sesi 2 di aktivitas belajar 2, yang dimana didahului di aktivitas yang pertama, sesi yang pertama ada web pertama yang diisi oleh Prodi. Kemudian ada diskusi di aktivitas 4. Ya, silakan kalian buka ya diskusinya. Kalau ada pertanyaan dijawab ya. Kemudian ada tugas 1 yang akan berakhir pada aktivitas 7. Ya, pada aktivitas 7. Harapannya sih pekan ini selesai ya. Untuk kalian membuat dokumentasinya berupa video, baik di YouTube ataupun di lainnya. Yang penting bisa diakses secara global. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu web ya, pada aktivitas yang ke-6 atau sesi yang keempat. Oke, ya. Nah, oleh karena itu pada web ini akan saya coba membahas tugas 1 seperti apa ya. Oke, kita lihat di aktivitas 4. Mohon maaf belum saya share ya. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Oke, pada aktivitas belajar 1 tadi sudah dijelaskan video sapaan dan tabel jadwal kegiatan aktivitas kita selama 1 semester ya. Untuk saat ini sudah sesi 4 di materi aktivitas 6 ya, tentunya web 2. Web 1 sebelumnya pada sesi 1 aktivitas 1 ya oleh Prodi. Nah, selanjutnya kita bahas tugas 1 yang ada di aktivitas 4. Oke, di aktivitas belajar 4 ini secara teori membahas tentang alat jaringan ya, tapi di sini saya akan bahas tentang panduan praktikumnya ya. Kemudian saya akan demokan bagaimana cara praktikumnya ya, kegiatan praktikumnya. Baik, untuk panduan praktikumnya seperti ini, kita lihat. Oke, panduan praktikum MSIM 4204 mata kuliah jaringan komputer. Tugas 1. Kata pengantarnya bisa kita bacakan ya. Panduan ini dirancang khusus untuk para mahasiswa ya, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam dan pengalaman praktis dalam bidang jaringan komputer, yang merupakan salah satu fondasi utama dalam dunia teknologi informasi saat ini. Mata kuliah jaringan komputer sangat penting bagi mahasiswa yang sedang mengejar gelar di bidang sistem informasi, komputer, atau teknologi informasi. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, kemampuan untuk memahami, merancang, dan mengelola jaringan, yaitu mengelola jaringan komputer, menjadi keterampilan yang sangat berharga.
Dalam panduan ini telah menggabungkan materi-materi esensial, petunjuk langkah demi langkah, serta skenario tugas praktis yang akan menguji kemampuan Anda dalam merancang, mengkonfigurasi, dan mengatasi masalah pada jaringan komputer. Setiap praktikum didesain untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang konsep-konsep kunci dalam jaringan komputer, sekaligus memberikan keterampilan yang dapat Anda terapkan di dunia nyata. Selamat belajar, dan semoga panduan praktikum mata kuliah jaringan komputer ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan Anda, para mahasiswa, dalam dunia jaringan komputer. Pendahuluan, latar belakangnya. Panduan praktikum ini dimaksudkan untuk mendampingi kegiatan belajar mahasiswa dalam memahami konsep-konsep tentang jaringan komputer. Panduan praktikum ini dirancang khusus dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dunia jaringan komputer. Di dalam panduan ini, mahasiswa akan menemukan petunjuk langkah demi langkah, penjelasan teknis yang mudah dipahami, dan contoh kasus nyata yang akan membantu mahasiswa memahami bagaimana jaringan komputer beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui panduan ini, harapannya akan memberikan inspirasi, motivasi, dan tuntunan dalam belajar jaringan komputer. Pada akhirnya, tujuan kami adalah memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang relevan sehingga membuka peluang karir yang menarik di dunia teknologi informasi. Tujuannya, panduan praktikum ini disusun dengan tujuan utama untuk membantu mahasiswa dalam mencapai beberapa target penting dalam mata kuliah jaringan komputer. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui panduan ini, yang pertama, pemahaman konsep dasar. Panduan praktikum ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang kuat tentang konsep dasar jaringan komputer. Melalui praktikum yang dirancang secara khusus, mahasiswa diharapkan dapat mengerti prinsip-prinsip utama, protokol, dan arsitektur yang menjadi dasar jaringan komputer. Yang kedua, pengalaman praktis. Kami ingin memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa agar dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Dengan melakukan praktikum dan tugas yang terkait, mahasiswa akan memperoleh keterampilan praktis yang berguna dalam merancang, mengkonfigurasi, dan mengelola jaringan komputer. Yang ketiga, penerapan pengetahuan. Panduan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh dari mata kuliah ke dalam lingkungan praktis. Melalui praktikum, mahasiswa akan dapat menghubungkan teori dengan situasi nyata dalam pengaturan jaringan komputer, serta menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Pengembangan kemampuan problem solving. Yang keempat, tujuan lain dari panduan ini adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah. Melalui praktikum yang menantang, mahasiswa akan dihadapkan pada skenario yang memerlukan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam mengasah kemampuan kritis dan pemecahan masalah yang sangat diperlukan dalam bidang jaringan komputer. Yang kelima, kolaborasi dan komunikasi. Panduan praktikum ini juga bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan komunikasi antar mahasiswa. Dalam beberapa tugas praktikum, mahasiswa diharapkan dapat bekerja secara tim atau berinteraksi dengan rekan sekelas dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan keterampilan kerjasama, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah dalam tim. Yang keenam, persiapan karir. Akhirnya, panduan ini ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk karir di bidang jaringan komputer. Dengan memahami konsep-konsep yang relevan dan menguasai keterampilan praktis yang diperlukan, mahasiswa akan memiliki landasan yang kuat untuk memasuki industri teknologi informasi dan menjalani peran profesional dalam merancang,
mengelola, dan mengamankan jaringan komputer. Melalui pencapaian tujuan ini, panduan praktikum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan persiapan karir mahasiswa dalam dunia jaringan komputer. Ruang lingkup. Panduan praktikum ini memiliki ruang lingkup yang luas dan komprehensif untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menguasai konsep-konsep jaringan komputer. Beberapa ruang lingkup yang akan dicakup dalam panduan ini adalah alat jaringan, implementasi TCP/IP, simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Namun yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan coba menggunakan GNS3. Bab 2, prosedur pelaksanaan praktikum. Persyaratan peserta, peserta praktik MSIM atau MSIM 4204 jaringan komputer merupakan mahasiswa yang telah registrasi mata kuliah MSIM 4204 jaringan komputer. Pembimbingan praktik dilakukan secara online pada tutorial online yang disebut dengan BIMON, bimbingan online. Sebelum melaksanakan praktikum, yaitu praktik tugas 1, mahasiswa harus mempersiapkan perlengkapan alat jaringan seperti kabel UTP, RJ45, tang krimping, dan LAN tester. Itu 4 alat dan bahan yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa. Materi praktikum. Dalam modul praktikum ini dipaparkan pembahasan bagaimana membuat kabel untuk jaringan. Nah, setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu membuat kabel jaringan dengan susunan straight, mahasiswa mampu membuat kabel jaringan dengan susunan crossover, mahasiswa mampu mengecek sambungan kabel straight dengan kabel tester, dan yang keempat, mahasiswa mampu mengecek sambungan kabel crossover dengan kabel tester. Jadi membuat kabel dan mengetesnya. Karena ada 2 kabel, berarti ada 4 pembahasan Harapannya di video kalian atau dokumentasi kalian nanti membahas ini 4 Tahapan praktikum. Alat-alat jaringan merupakan hal yang sangat penting untuk membangun kabel jaringan komputer. Nah, untuk membuat kabel yang baik dan cepat dibutuhkan beberapa perangkat sehingga seorang administrator jaringan dimudahkan dalam proses pemasangan atau pembuatan kabel jaringan. Ada beberapa kabel yang biasanya harus disiapkan untuk membuat kabel jaringan seperti kabel UTP, RJ45, tang krimping, dan LAN tester. Tahap persiapan. Peralatan jaringan praktikum. Pertama, kabel twist pair. Kabel twist pair merupakan kabel yang banyak digunakan untuk jaringan komputer. Nah, kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya maupun menghubungkan setiap perangkat yang ada di dalam sistem jaringan. Pada beberapa kasus, kabel ini juga sering digunakan sebagai media untuk memperluas jaringan dari satu gedung ke gedung yang lainnya. Secara fisik, kabel twist pair bisa didefinisikan sebagai kabel pasangan berbelit yang istilahnya dipilin. Yang mana jika kita simpulkan bahwa kabel ini berpasangan antara satu kabel dengan satu kabel lainnya. Jadi ada 2 kabel saling berpasangan yang dipilin. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dan kabel dari kabel unseat switch pair dan crosstalk di antara pasangan kabel yang berdekatan. Kabel twist pair ini merupakan media yang cukup hemat sehingga banyak digunakan. Media ini terdiri dari 2 kawat yang disusun dan disekat dalam satu polos spiral beraturan. Sepasang kawat bertindak sebagai satu jalur komunikasi tunggal. Beberapa pasangan kawat dibandel menjadi satu kabel dengan cara dibungkus dalam sebuah pelindung yang lebih keras. Masing-masing kawat diberi warna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini digunakan untuk memudahkan dalam proses wiringnya, terutama dalam pemasangan kabel ke dalam konektor.
Keunggulan-keunggulan kabel twist ya bisa nanti kalian baca secara detail ya, informasi yang ada di PDF ini. Oke, ini salah satu gambar mengenai kabel UTP. Jadi ada pelindungnya, kemudian di dalam pelindung ada 8 kabel yang masing-masing mempunyai pembungkus yang berwarna berbeda-beda. 2 kabel terpilin ya, masing-masing 2 ya, putih biru, putih coklat, putih oranye, dan putih hijau. Nah, kabel UTP ini ya, tersedia dalam beberapa kategori, yaitu kategori 1, kategori 6, kategori 3, kategori 4, kategori 5, kategori 5E, kategori 6, 7, 8. Masing-masing punya keunggulan masing-masing ya. Yang sampai saat ini yang sering dipakai dalam oleh kategori 5 atau yang kita kenal dengan CAT 5. Ya, oke. Kemudian CAT 5E, CAT 6. Nah, kabel CAT 6 ini atau CAT 5, mulai CAT 5 CAT 6 bisa dalam satu koneksi bisa sepanjang 100 meter. Ya, oke, secara teoritis ya. Ini salah satu contoh CAT 6. Ya, di dalamnya aja ya ada ini ya pemisahnya ya. Oke. Walaupun warna kabelnya sama ya dengan CAT 5. Kemampuannya lebih baik dari CAT 6. Lebih baik dari CAT 5. Kemudian biasanya di dalam pelindungnya ada keterangan di sini. Keterangan nama kabelnya, jenis kabelnya, kategorinya 5E berarti CAT 5. Kemudian ada ukuran panjangnya, biasanya per feet ya, nanti setiap feet ada keterangannya ya, mulai di misalnya 1, kemudian 10 dan seterusnya. Oke, jadi apabila kita motong di keterangan feet 100 kemudian dipotong di feet 150, oh berarti 50 feet gitu artinya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kabel seat twist pair atau STP. Bedanya ini ada pelindung sebelum pelindung luar atau setelah pelindung luar, di dalamnya ada pelindung yang lain yang biasanya menggunakan aluminium foil ya di sini. Itu STP. Biasanya nanti harganya lebih mahal ya karena ongkos produksinya pasti banyak bahan terkhusus ini apa namanya aluminium foilnya. Tentunya mempunyai beberapa kelebihan dari UTP. Kemudian ada juga di pasaran ya terjual atau dijual sebuah kabel jaringan yang tidak terstandar seperti bentuknya pipih ya, bisa ditekuk, digulung ya, yang lebih fleksibel ya. Namun ini tidak direkomendasikan untuk penggunaan jaringan utama ya. Oke. Kemudian RJ45 ya. Untuk buat kabel ya, CAT 5, CAT 6 ya. Masing-masing ujungnya harus terterminasi ya, konektornya menggunakan RJ45 ya. Di dalamnya ada 8 pin ya, karena setiap kabel jaringan CAT 5 ya, kabel UTP atau STP terdiri dari 8 kabel, maka konektor RJ45 ini terdiri dari 8 pin ya. Oke. Kemudian tang krimping. Nah, tang krimping digunakan untuk memotong kabel, mengupas ya, kemudian mengkrim
RJ45-nya supaya pin-pinnya tersambung ke kabel dan RJ45-nya bisa merekat kuat di selongsongnya, sehingga ketika bongkar pasang kabelnya ke NIC, network interface card-nya itu akan tidak mudah rusak ya, atau tidak mudah terlepas dari kabelnya. Nah, ini penampakan dari tang krimpingnya. Ya, yang di sini ada pisaunya, ada apa ini? Difungsikan untuk melupas, memotong hanya sekedar selongsong kabelnya atau pelindung kabel luarnya. Untuk memotong pakai yang ini. Kemudian RJ5, RJ45-nya yang sudah nanti terpasang dengan kabelnya, kalau sudah sesuai nanti dikrim ya, masukin ke sini, ke tengah ini ya. Kemudian dua penyangga ini untuk menekan. Ada juga misalnya kalian membeli yang baru, tangking ringnya biasanya di bandel dengan alat pengupasnya ya. Oke. Lebih ringan ini ya. Oke. Kemudian tester ya. Ya, LAN tester adalah alat yang digunakan untuk mengecek sambungan kabel UTP dengan RJ45. Kemudian selain itu bisa untuk mengecek apakah itu kabel straight ataukah kabel cross ya. Nah, di sini nanti di satu lat utamanya di ujung pertama, yang kedua nanti di ujung yang kedua ya. Nanti masing-masing ada lampunya 8. 1, 2, 3 dan ground. 1, 2 sampai 8 ground sama juga. Ya. Nanti akan menyala ya. Indikator 1 nanti di yang lain indikator 1 ya. Ya, kalau straight ya nyalanya nanti bareng. Nomor pinnya sama. Tapi kalau cross nanti berbeda-beda. Misalnya 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 2 ya, 7 ke 7, 8 ke 8 kalau cross. Seperti ini penampakan ketika digunakan, ada lampu indikatornya menyala ya, akan bergantian. Baik cepat ataupun agak lambat. Nanti bisa dipilih pada switch selektornya ini. Kemudian tahap pelaksanaan ya. Nah, yang pertama perbedaan kabel straight dan crossover berdasarkan fungsinya ya. Kalau straight digunakan untuk menghubungkan dua device atau perangkat yang berbeda fungsi ya. Misalnya komputer dengan switch, switch dengan router, hub dengan router, router dengan access point, switch dengan access point, modem dengan switch ya, yang berbeda. Sedangkan yang crossover itu untuk hubungan alat atau jenis yang sama, komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router. Oke, kemudian yang kedua kabel UTP ada beberapa karakteristik. Yang pertama, bagian dalam terdiri 8 buah kabel dengan warna berpasangan ya. Tadi ada putih oranye ya, putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih coklat. Tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel ya. Kemudian tidak memiliki pelindung atau seal, langsung dari kabel dalamnya langsung dibungkus oleh pelindung luar. Nah, ini secara teoritis maksimalnya panjang kabel yang disarankan adalah 100 meter. Kecepatan transmisi hingga 1000 megabit per second. Impedansinya sekitar 100 ohm. Nah, aturan penyusunan kabelnya, karena tadi ada 8 kabel dan beberapa warna yang terpilih, terdapat 2 aturan dalam penyusunan warna pada kabel, yaitu pemasangan kabelnya mengikuti aturan, ya ada aturan TIA EIA 586A atau B.
Jadi ada 56A, 586A, 586B. Nah, yang B susunannya mulai dari kiri ya. Dari kiri pandangan kita itu oren putih, kemudian oren hijau, kemudian biru, putih biru, kemudian hijau, putih coklat. Ya, saya ulangi lagi. Dari sebelah kiri ya, putih oren, putih hijau biru ya, putih biru, hijau, kemudian putih coklat. Ya, seperti ini ya. Oke. Jadi yang tadi terpilih ya, nanti kita rapikan dulu sehingga disusun dengan susunan seperti ini pewarnaannya ya, kabel pewarnaannya. Putih oren, putih hijau biru. Baru putih biru, hijau, putih coklat ya. Yang terpisah ini. Putih, hijau dan hijau terpisah ya. Namun yang biru dulu baru putih biru. Oke, setelah diluruskan nanti dipotong secara lurus yang rapi, kemudian dimasukkan ke RJ45-nya. Jangan lupa RJ45-nya pin-pinnya yang terlihat adalah pin tembaganya ini yang terlihat oleh mata kita. Ya. Masukkan kemudian dikrim. Nanti pin ini akan nempel di kabel ya, inti kabelnya. Sedangkan aturan yang 586A itu mulai di putih hijau ya. Ya, jadi antara A dan B itu 4 kabel yang saling diganti ya, yaitu putih hijau dan putih oren. Nah, yang A diawali dengan putih hijau, kemudian putih oren, biru, putih biru, baru oren, putih coklat. Ya, oke. Hampir sama tadi prosesnya. Nah, kemudian strategi pembuatan kabel straight dan crossover kabel straight. Nah, untuk membuat kabel straight pada dasarnya adalah ujung setiap kabel harus mempunyai aturan yang sama. Ya, kalau menggunakan aturan A, satu ujung berikutnya juga aturan A. Ya, oke. Tapi biasanya untuk kabel straight menggunakan aturan B. Ya, jadi ujung 1B, ujung yang kedua B. Ya, kalau B berarti dengan urutan putih oren ya. Putih hijau biru, baru kemudian hijau, putih coklat. Nah, seperti ini ya. Untuk straight menggunakan aturan B ya. Oke, nah kemudian untuk yang cross menggunakan pada ujungnya dengan aturan yang berbeda ya, yang 1A 1B ya. Oke, sehingga nanti antara satu ujung dengan ujung yang lain nanti istilahnya akan tersilang ya. Nanti 1 dengan 3 coba ya, putih oren, yang 3-nya nih putih oren. Nanti 2 6 ya, oren nih 6. Kemudian 3 1 ya. Oke, kemudian 4 5 sama ya, 6 ke 2 7 8 sama ya, itu yang cross. Nah, nanti kalian perlu hati-hati ya, jangan asal sudah merasa benar langsung dikrim ya, harus dicek beberapa kali ya, sehingga Anda yakin benar ya. Lebih baik kembali dicek kemudian dibuat potong kembali daripada langsung dikrimping. Kalau salah nanti krimpingnya enggak kepakai lagi, rusak, kemudian juga terpotong lagi ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama pastinya potong kabel ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian setelah itu potong pelindungnya ya, sekitar 4 cm lah ya. Dikupas dulu. Nah, kemudian diluruskan kabel yang terpilih tadi, kemudian sehingga mudah untuk dirapikan, diurutkan sesuai dengan aturan A atau aturan B. Nah, seperti ini.
Nanti secara teknisnya ya kalian nanti akan menemukan sendiri ritmenya apa seperti apa, karena masing-masing kita tangannya berbeda dalam perlakuan mengurutkan kabelnya. Oke. Setelah lurus, kemudian dipotong, dirapikan sehingga ujungnya lebih rapi lagi dengan jarak dari pelindungnya sekitar 1,5 cm. Kemudian dengan hati-hati kalian masukkan ke konektor RJ45. Kemudian seperti ini. Untuk memastikannya bahwa sudah masuk dengan sempurna, kalian lihat di kepala RJ45-nya. Di sini nanti kalian akan melihat sebuah inti kabel yang terlihat oleh mata yang berkilat ya. Oke. Kalau tidak berkilat berarti ujungnya agak jauh. Berarti ketika dikrem nanti pin ini tidak nyambung dengan pusat kabelnya ya, inti kabelnya. Setelah itu dikrem ya dengan hati-hati dengan tangan yang kuat. Tangan kiri masukin kabel serta RJ45-nya, dipastikan sudah pas. Kemudian tangan kanan mengkrem ya, menekan sehingga bunyi klek. Ya, bunyi klek ini nanti sebenarnya mengunci ya RJ45-nya dengan pin-pin dengan kabel ya, inti kabelnya, serta mengunci RJ45-nya ke selongsong kabelnya. Setelah itu kalian tes menggunakan line tester. Ya, kalau kabel straight nanti berjalannya indikator ini sama persis. Ya, kalau yang crossover ya hampir sama. Oke, prosesnya ya. Nah nanti, ini berbeda ketika pada line testernya. Ini 1, 2, 3, 3 ke 1 ya. Ya gitu. Jadi tapi yang sebelah ini, sebelah kiri nyalanya berurutan, namun di sini berbeda ya, yaitu yang disebut dengan crossover tersilang ya. Nah setelah itu kalian mencoba, kemudian sebaiknya ada yang membantu mendokumentasikan dalam bentuk video ya. Ya. Oke. Nah, dalam laporannya yaitu Anda membuat video dengan mengupload link rekaman video yang menampilkan di dalamnya perkenalan kalian ya. Jadi muka kalian nanti harus ada. Kemudian langkah-langkah praktik disertai aktivitas kalian. Jadi kalian sambil praktik, sambil menjelaskan apa kegiatan saat itu yang kalian lakukan, apa lagi ngapain ya. Kemudian kata-kata penutup. Oke, selamat berpraktik. Oke, setelah ini akan saya tampilkan video cara pembuatannya ya. Silahkan diperhatikan. Ini saya cari video yang paling ya menurut saya bisa dijadikan referensi ya, karena sangat jelas dan terang ya. Oke, silahkan. Kita langsung aja Ya, ini kita sediakan alat dan bahannya. Ada kabel ya, kabel UTP, kemudian konektor RJ45 ya, tang crimping beserta pengupasnya, dan LAN tester. Oke, silakan diperhatikan terlebih dahulu. praktek. Pertama kita ini karena untuk praktek jadi saya memotong kabelnya itu pendek aja ya. Oke, di sini ada ini untuk alat pemotong kabelnya. Ini nanti kita gunakan. Nah, ini tang crimpingnya. Oke, di bagian tang crimping ini saya jelaskan di sini ada pisau. Pisau di sini untuk fungsinya untuk memotong kabel ya. Ini memotong kabel seperti ini ya. Kemudian di bagian tang ini itu ada penjepitnya untuk pengait pada RJ-nya nanti untuk mengetatkan RJ45-nya. Jadi ketika nanti dipasang kita akan menekannya seperti ini. Jadi konektor RJ-nya itu nanti bakalan masuk kemari. Kemudian kita akan tekan ketika nanti rangkaian kabelnya sudah terpasang. Oke, kita mulai prakteknya. Ini ada kabelnya di sini ukuran 2 meter ya. Jadi saya potong aja. Nah, begini ya. 2 kabel. Ini kita potong menggunakan pisau yang telah disediakan oleh tang crimpingnya ini. Kita potong. Ya, sudah ya. Nah, di sini kita praktekkan 2 kabel. Yang pertama kabel cross dan kabel strike. Ya,
Ini yang pertama kita rakit dulu kabel strike ya. Strike ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Kemudian yang cross itu untuk menghubungkan perangkat yang sama. Ini kabelnya kita simpan dulu, kita praktek dulu bagaimana cara membuatnya ya. Kita langsung aja. Ini ada bukan ya. Ini ada pisau. Pisau ini fungsinya untuk memotong kabelnya ya. Di sini ada lubang, kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4. Ada 4 lubang. Ini biasa yang digunakan adalah lubang yang pertama. Jadi ini fungsinya untuk pengupasan kabelnya. Jadi cara menggunakannya itu seperti ini. Kita masukkan kabelnya ya ke dalamnya segini aja, jangan terlalu panjang. Dan kemudian kita putar ini pisaunya. Jadi dia bakalan memotong dan mengelupas kabelnya. Ya, dan terkelupas. Dan kita lihat di sini ini ada percampuran warna ya. Ada yang putih oren-oren, ada yang putih hijau-hijau, dan ada yang putih biru-biru, juga ada yang putih coklat-coklat. Nanti kita rangkai. Ini kalian harus pisahkan dulu kabel yang terlilit ini supaya pemasangan kabel strike-nya nanti lebih gampang. Oke, ini untuk ujung yang pertama, dan ini kita potong lagi untuk ujung yang kedua, sama caranya. Oke, jadi udah 2 ujung ini, kabel ini telah terkelupas dan telah saya pisahkan antara kabel lilitannya. Jadi untuk merakit kabel jenis strike itu urutan warnanya yang ujung satu dengan ujung yang kedua itu sama. Jadi untuk urutan kabel strike itu yang pertama putih orange ya, ini putih orange, kemudian putih hijau, biru ya, putih biru hijau, putih coklat ya. Ini putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, ini bakalan kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ya, ini kan masih kabel ini masih longgar, jadi kita harus rapikan supaya dia kesusun rapat. Cara merapikannya biasa saya seperti ini ya. Ini kita tahan gini, lalu saya goyangkan ke kiri dan ke kanan seperti ini. Nah, ini sudah rapat ya. Ya, ini bisa dilihat sudah rapat. Kemudian kita akan masukkan kabel ini yang sudah kita rapikan ini ke dalam konektor RJ. Nah, cara memasukkannya kita lihat di sini. Bagian pengait yang ada di atas ini berada di bawah. Jadi seperti ini ya. Nah, baru dimasukkan seperti ini. Putih orange-nya itu ada di sebelah kiri ya. Kalau di tangan saya ini sebelah kiri. Nah, ini kita harus potong dulu, rapikan dulu ujung ini supaya sama rata menggunakan tang krimping. Jadi cara memotongnya sama, kita menggunakan pisau yang untuk memotong tadi. Ya, seperti ini ya. Kita harus gunakan pisaunya, kita potong. Ya, ini telah rapi ya. Kita potong sedikit aja lagi ya, tanggung kurang. Oke. Putih orange, putih hijau. Kita cek lagi ya, jangan sampai ada yang salah. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, sudah benar, kita masukkan. Ya, masukkan pelan-pelan. Nah, kemudian ini pastikan putih yang pembatas kabel yang putih ini ya harus masuk setidaknya di sini. Setidaknya di sini ya masuknya. Jadi ini kita sorong aja lagi sampai yang putih itu masuk ke dalam. Jadi motongnya jangan terlalu panjang, jadi dia nanti kabelnya nggak bakalan menjepit. Nah, seperti inilah ya kurang lebih. Ini kita cek lagi putih orange, hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, ini sudah masuk ya. Jadi posisi pengaitnya itu ada di belakang gini. Putih orange-nya tuh ada di sebelah sini. Ya, begini.
Ketika sudah, untuk menjepit kuningan ini dengan kabelnya, kita gunakan lagi tang krimping, tapi di bagian sini. Jadi kabelnya itu kita masukkan seperti ini ke tang krimping. Setelah masuk, kita lihat di sini, kita jepit ya dengan kuat aja jepitnya sampai bunyi tek gitu dia kadang suara. Ya ini saya tekan ya, 1 2 3. Nah sudah bunyi, tekan-tekan aja lagi, dan ini telah rapat ya, pastikan kuat. Oke, kemudian untuk ujung yang kedua itu ujungnya sama aja, karena kita yang rakit ini adalah kabel jenis strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda ya. Oke, ini sama, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ketika sudah merasa pas ya, kita krimping lagi sampai bunyi. Ya, bunyinya. Nah, ketika sudah jadi seperti ini adalah kabel jenis strike yang saya rakit. Ketika sudah jadi, kita menggunakan LAN tester. Kita mengecek apakah kabel yang kita buat barusan ini sudah benar atau belum urutannya, ya. Cara mengeceknya di sini bagian LAN tester ini bisa dilepas ya, dua gini. Ini kalau fungsinya kabel itu terlalu jauh ya. Misal kabelnya jaraknya 5 meter. Jadi kita harus lepas yang satunya ini. Karena ini jaraknya berdekatan, jadi saya nggak usah lepas. Oke, di sini konektor RJ45 ya, yang ini RJ45. Kita satukan yang sama RJ45 juga. Kemudian di sini RJ45 juga. Untuk mengecek apakah dia berhasil atau tidak, kalau untuk kabel jenis strike itu urutan nomornya itu sama. Jadi nanti ketika saya hidupkan, kalau dianya sama 1 2 3 4 sampai 8, berarti kabel yang kita rakit tadi sudah berhasil. Tapi kalau misalnya 1 2 3 ini nanti terkelang-kelang, berarti kabel yang kita rakit ini gagal dan itu nanti nggak bisa terkoneksi. Kita tes ya. 1 2 3 kita on kan. Nanti kalian lihat ya. 1 2 3. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini kabel strike yang kita rakit telah berhasil. Ya, fungsi kabel strike ini sendiri itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya switch dengan komputer, ya, komputer dengan misalnya access point, mikrotik. Nah, seperti itu. Nah, ini kabel jenis strike. Kita sudah berhasil membuat kabel jenis strike. Sekarang kita praktek membuat kabel jenis cross. Cross itu fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya apa? Contohnya seperti komputer dengan komputer, ya, switch dengan switch, seperti itu, perangkat yang sama. Nah, ini kabel yang saya potong tadi, sisanya kita buat. Ini kita potong lagi, kelupas sama caranya. Di lubang yang pertama saja. Sebenarnya segini ya, seujung tangan aja motongnya. Oke. Pisahkan lagi. Ini kabelnya yang bakalan mau kita rakit nanti adalah kabel jenis cross ya. Jadi urutan untuk kabel jenis cross, ujung yang pertama dengan ujung yang kedua itu berbeda. Yang ujung pertama itu sama seperti kabel jenis strike, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sama seperti yang ini sebelumnya, seperti kabel jenis strike. Kemudian untuk ujung yang kedua itu kabelnya jenis urutannya berbeda. Yang pertama itu putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Jadi kita langsung praktek aja. Ujung yang pertama sama, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, kemudian putih coklat. Ketika sudah sama, jangan lupa kita goyang lagi kanan ke kiri supaya kabelnya rapat. Kemudian kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ingat ya, urutannya seperti ini. Jadi yang posisi putih orange-nya itu kalau di tangan saya itu ada di sebelah kiri. Seperti ini. Kita masukkan ya. Ini bukan kabel ya, ini benang.
supaya jaga kabelnya supaya jangan putus dalam. Kita cek lagi ya, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Iya sudah benar. Jadi sebelum di crimping kalian harus tes, lihat lagi urutan warnanya sudah benar atau belum. Ya. Kemudian ini sudah kita crimping sampai bunyi. Nah, kita bunyi. Ini ujung yang pertama. Kemudian untuk ujung yang kedua itu berbeda. Ujung yang kedua itu untuk kabel jenis cross itu ujungnya beda. Yang pertama bukan putih orange tapi putih hijau urutannya ya. Ini benangnya harus dulu putih hijau, putih orange biru ya, biru, putih biru orange, putih coklat. Ya saya ulangi ya urutannya nanti. Yang pertama itu putih orange, putih hijau ya, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Nah itu ujung yang satunya. Ketika sudah kita crimping, kita potong ya pakai tang. Potongnya rapi ya, harus rapi supaya dia bisa masuk. Kita masukkan. Nah setelah sudah masuk kita jangan lupa harus kita cek lagi putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Ya ini sudah saya cek dan urutannya sudah benar. Oke, kita crimping seperti ini ya. Nah kita sudah berhasil merakit kabel jenis cross. Sekarang kita tes apakah kabel jenis cross yang kita buat barusan ini memang benar terhubung atau tidak ya, menggunakan LAN tester ini. Apakah urutannya sudah benar atau tidak. Sama caranya kita masukkan ke konektor RJ yang versi 45, sini juga yang RJ 45 juga. Nah kita tes, kita on kan. Kalau yang putih orange itu urutannya tetap sama dari 1 sampai 8. Tapi kalau dia dari 1 sampai 8, tapi kalau misalnya yang warna hijau itu urutannya berbeda. Kita lihat nanti ya. Ini kita hidupkan. Nah, di sini kalian bisa lihat putih orange yang ujung sini itu memang harus berurutan dari 1 sampai 8 ya. Dari 1 sampai 8. Kemudian untuk ujung yang sini kalian harus lihat dia dimulai dari angka 3, 6, 1, 4, dan 5, 2, 7, dan 8. Ya, ini kabel jenis cross sudah berhasil kita buat dengan urutan yang pas dan benar ya. Oke, kita sudah berhasil membuat dua jenis kabel yang berbeda. Ya, di sini ada kabel jenis strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda. Ya, contohnya seperti komputer dengan switch dengan access point dan lain sebagainya. Kemudian di sini itu kabel jenis cross. Cross ini adalah kabel jenis untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya seperti switch dengan switch, komputer dengan komputer ya, seperti itu. Oke, cukup sampai sini dulu video kali ini dan mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mempraktekannya nanti. Ya. Baik, mahasiswa sekalian, ya kalian sudah menyaksikan video lengkap cara pembuatan atau teknik pembuatan kabel UDP yang berjenis straight dan crossover serta bagaimana mengecek dengan menggunakan LAN tester. Baik, selanjutnya kita akan lanjut mengenai IP address. Ya, kenapa IP address ya? Karena jaringan komputer atau ketika perangkat komputer akan terhubung dengan jaringan, maka harus mempunyai alamatnya sehingga antar komputer bisa saling komunikasi. Nah, alamat tersebut dinamakan alamat internet
protokol ya, atau IP address ya. Baik, kita lihat ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang apa sih IP address, yaitu terkhusus IP public dan IP private, dan serta menghitung subnetting. Apa sih subnetting ya? Dasar IP address. Apa sih yang dimaksud dengan IP address? Perlu diketahui bahwa komputer itu harus yang akan terhubung ke jaringan harus mempunyai alamat unik ya. Jadi setiap perangkat di jaringan komputer harus memiliki alamat unik untuk identifikasi dalam komunikasi ya. Contoh nyatanya seperti ini ya. IP 192.168.1.1 yaitu jaringan lokal ya, atau 74.125.193.138 yang untuk server Google misalnya. Nah, kemudian IP address itu persis kayak pengalamatan rumah kita ya. Kita punya nomor rumah, kemudian punya RT dan RW ya. Oke. Seperti itu. Nah, struktur IP address versi 4 ya. Jadi IP nanti ada versi 4 dan versi berikutnya yaitu versi 6. Nah, kenapa sih versi 4? Apakah ada versi 1 atau versi 2? Ya, tidak ada. Nah, versi 4 itu artinya bahwa IP address ini terdiri dari 32 bit yang menjadi 4 oktet. Nah, 4 ini 4 oktet ya. Jadi setiap bloknya terdiri dari 8 data biner ya. Dengan setiap oktet berisi 8 bit tadi ya, 8 bit 8 bilangan biner. Namun formatnya ditulis dalam notasi desimal yang tadinya 8 biner, 8 bit bilangan biner dituliskan dalam notasi desimal yang bisa dipahami oleh manusia. Yang masing-masing oktet tersebut diberi penanda titik ya. Oke, contohnya ini 192.168.10.1. Jadi oktet pertama 192, oktet yang kedua 168, oktet yang ketiga 0, oktet yang terakhir 1. Ya, itu dipisah dengan titik ya. Nah, total kombinasi IP-nya ya itu ada sekitar 4,3 miliar alamat ya. Nah, di mana setiap oktetnya itu nilainya dari 0 sampai 255. Kalau di binernya adalah mulai dari 0 sampai 11118 kali. Oke. Nah, IP address dalam format biner menunjukkan struktur bit yang mendasari setiap oktet, sementara format desimal memudahkan pembacaan dan penulisan alamat jaringan ya. Jadi komputer ngertinya adalah alamat dalam bentuk biner ya, namun kita ngesetnya menggunakan bilangan desimal. Nah, perbedaan IP address public dan private. Nah, di sini. Apa sih IP address public? Nah, karena public berarti umum ya, yang bisa dipakai atau diakses oleh umum di internet. Yang pertama adalah IP address public adalah akses globalnya, alamat yang dapat diakses dari internet secara global dan terhubung ke seluruh dunia. Jadi kalau kita punya IP public, IP tersebut atau IP tersebut ketika diimplementasikan pada perangkat Anda, maka perangkat Anda akan dapat diakses oleh orang di seluruh dunia. Ya, yang penting
perangkatnya terhubung ke internet. Sumbernya dari mana? Sumbernya diberikan dan dikelola oleh internet service provider. Ya, tidak serta-merta kita mengimplementasikan IP public. Walaupun kita secara teori paham nih IP public bentuknya seperti apa ya. Oke. Tidak bisa serta-merta karena harus punya jalurnya dulu. Nah, setelah kita punya jalur jaringannya baru kita terapkan IP public kita. Oke, jadi IP public yang khusus di Eropa sana tidak bisa kita implementasikan di rumah kita yang ada di Indonesia. Ya. Contoh penggunaan, server Google menggunakan IP 74.125.193.138 untuk melayani penggunaan di seluruh dunia. Nah, namun kita tidak mengetikkan IP-nya, tetapi mengetikkan domainnya. Ya, nanti ada sistem yang namanya DNS, ya, Domain Name System, yang akan mengkonversi nama domain ke IP, menerjemahkan ya, seperti alamat telepon di HP kita. Ya, kita tidak tidak hafal nomor-nomor telepon yang ada di kontak kita, namun kita bisa mencarinya dengan nama ya. Oke, nah, fungsi komunikasi memungkinkan komunikasi antar jaringan berbeda melalui internet. Ya, betul, karena IP public itu dapat diakses secara global. Nah, kalau ada public berarti ada private, yaitu IP yang digunakan ya untuk privat, jaringan sendiri lokal ya. Karena lokal, private berarti tidak bisa diakses melalui internet. Ya. Walaupun sebenarnya nanti ada mekanisme tertentu ya, kerjasama antara IP public ya dan nanti network address translation yang istilahnya. Oke, apa sih IP address private? Ya, IP address private dirancang khusus untuk digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ya, memberikan lapisan keamanan tambahan. Ya. Nah, di dalam IP nanti ada IP kelas A, kelas B, kelas C. Di mana kelas A private itu mulai di 10.0000 sampai 10.255.255. Selainnya berarti public gitu ya. Yang kelas B mulai di 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Yang lainnya berarti public, kelas B public ya. Kemudian yang kelas C mulai di 192.168 sampai 00 ya, sampai 19168.255. Oke, selainnya berarti public ya. Oke. Jadi yang perlu diingat hanya IP private-nya, nanti IP public-nya selain itu public ya. Apakah IP public bisa digunakan di jaringan lokal? Ya, tentunya bisa, tapi untuk peruntukannya digunakan untuk lokal saja. Ya, jadi pengalamatan publik ya bisa digunakan, sebenarnya bisa digunakan untuk lokal ya, nggak masalah sebenarnya. Cuma IP publik yang kita gunakan di lokal dia tidak bisa diakses dari luar ya, seolah-olah ya private juga ya. Mengapa private itu penting? Pertama adalah untuk efisiensi alamatnya, menghemat penggunaan IP publik yang sangat terbatas dan berharga di era modern ini. Ya, tadi di atas maksimal 4,3 juta ya. Oke. Sorry. Juta ya, apa miliar. Kita lihat di atas. 4,3 miliar ya, sementara manusia ada di bumi lebih dari 5 miliar. Bayangkan kalau setiap orang mempunyai 4 gadget, semuanya pengen ke internet, maka alamat IP akan habis ya. Itu kenapa ada IP private. Kemudian keamanan tinggi yang menambah lapisan keamanan dengan menyembunyikan perangkat internal dari internet ya. Jadi perangkat kita walaupun terhubung dengan internet, kita tidak bisa dikenal langsung ya. Oke. Kemudian skalabilitas NAT memungkinkan ribuan perangkat berbagi satu IP publik melalui teknologi NAT ya. Jadi yang saya bilang, untuk berinternet nanti IP lokal tersebut harus melalui
gateway-nya atau NAT-nya, sehingga kita berinternet nanti dikenal hanya satu IP saja, ya. Oke. Oke. Walaupun nanti akan sampai ke perangkat kita, nanti urusannya router, ya, yang akan memilih kira-kira paket tadi siapa yang meminta, akan diberikan ke yang minta, ya. Nah, cara kerja NAT, nah nanti NAT kepanjangan dari Network Address Translation, memungkinkan perangkat dengan IP private untuk berkomunikasi dengan internet melalui IP public ke router. Nah, jadi router bertindak sebagai jembatan penerjemah antara jaringan lokal dan internet, ya. Kalau di rumah-rumah kita adanya namanya modem, ya. Nah, setiap modem itu biasanya akan ada IP publiknya, ya. Kecuali nanti IP publiknya IP publik yang di ISP langsung. Biasanya nanti router tersebut ya NAT, tapi NAT-nya NAT lokal, nanti yang NAT publiknya ada di ISP misalnya, ya. Nah, ini contoh kasus jaringan rumah dan kantor, ya. Skenario jaringan, router memiliki satu IP publik dari ISP, ya. Laptop kita IP-nya 192.168.1.10, ini kelas C, ya, tadi. Nah, smartphone-nya 11, smart TV-nya 12, printernya 20, ya. Semua perangkat berkomunikasi internet menggunakan IP privat. Namun saat mengakses internet, router menerjemahkan ke IP publik. Jadi keluar ketika internet kenalnya ya IP publik yang di ISP. Yang ada di routernya. Baik. Subnet dan subnetting. Oke, kita lihat. Apa itu subnet? Nah, definisi subnet, ya. Pembagian jaringan IP menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan terkelola. Nah, contohnya nanti kelas A, kelas B, kelas C. Nah, masing-masing bisa dibagi lagi sehingga lebih kecil lagi ini jumlah komputernya. Jadi jaringannya bisa dipecah-pecah lagi, ini namanya subnet. Ya. Nah, tujuan pembagiannya apa? Memudahkan pengelolaan dan meningkatkan efisiensi jaringan secara keseluruhan, ya. Kenapa? Contohnya kita di kantor itu perangkat komputernya yang harus terhubung ke internet hanya 10. Ya, kenapa kita pakai kelas C yang penuh, yaitu hingga sampai 255? Nah, akan terlalu boros, banyak IP yang banyak yang tidak terpakai, maka kelas C tersebut kita akan perkecil lagi, ya. Itu namanya pembagian subnet, ya. Gitu, ya. Nah, fungsi subnetting, nah nanti mereduksi broadcast, mengurangi domain broadcast untuk meningkatkan performa jaringan. Jadi makin banyak komputer yang terhubung dalam satu jaringan, nanti akan yang ada namanya broadcast domain. Broadcast domain adalah komunikasi yang akan didengarkan oleh seluruh komputer. Jadi nanti yang menyebabkan jaringannya akan sibuk, yang crowded, ya. Oke. Sehingga ketika diperkecil lagi, dibagi-bagi lagi networknya, maka harapannya tadi broadcastnya akan terbagi-bagi, ya. Jadi yang satu terganggu, yang lain belum tentu terganggu, ya. Oke, jadi beberapa kelompok kecil, ya. Yang kedua, optimalisasi IP, mengoptimalkan penggunaan alamat IP yang tersedia, ya. Oke, tadi, ya, sehingga tidak banyak IP yang terbuang, ya. Keamanan dan performa, meningkatkan keamanan dan performa jaringan secara signifikan. Ya, salah satunya adalah ketika IP-nya banyak yang kosong, artinya nanti ada perangkat-perangkat yang ilegal bisa dipasangkan ke situ, diberikan IP yang kosong, kemudian bisa merusak jaringan, ya. Seperti itu. Tapi kalau IP-nya sudah dibatas seperti itu, maka dia mau masuk nggak bisa, ya. Komponen penting dalam subnetting yang pertama adalah IP address, yaitu alamat unik perangkat dalam jaringan. Kemudian network ID, ya, subnet mask dan host ID. Jadi komponen penting dalam subnetting adalah IP address itu sendiri, kemudian subnet mask. Nah, nanti akan membentuk network ID dan host ID. Oke. Contoh subnet mask, notasi desimal subnet mask itu adalah 255.255.25.0. Fungsi subnet mask adalah untuk menutupi mana bagian network, mana bagian host, ya. Oke.
Yang nilainya maksimal 255 ya atau selain 0 itu bisa atau dapat dikatakan dia adalah network ID-nya. Oke. Jadi kalau netmasknya seperti ini 2555 dan terakhirnya 0, maka network ID-nya adalah oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga. Yang terakhir ID hostnya. Atau kalau kita notasinya adalah notasi CIDR classless ya, bisa menggunakan slash. Nah, slash 24 itu artinya 8 atau 24 dibagi 8 artinya 3. Jadi 3 oktet pertama untuk network ID ya. Oke, nanti ada 25 dan seterusnya ya. Nah, ini kan kelas slash 24 adalah kelas C murni, maka kalau pengen mengsubnetting kelas C maka tidak 24 ya, bisa 25, 26, 27, 28 ya. Nanti subnetnya subnet masnya bukan 0 tapi bisa misalnya 240, 220 misalnya atau 192. Nah, sehingga porsi host ini akan dibagi lagi, dipinjam lagi untuk alamat network ya, sehingga nanti kelompok networknya akan banyak namun hostnya makin sedikit gitu. Cara menghitung subnetting. Nah, oke, kita bagaimana cara menghitungnya ya. Langkah pertama ya, tentukan IP address dalam subnet. Nah, ternyata kita tentukan ya IP addressnya 192.168.1.0. Nah, subnetnya adalah /24 ya. Maka rumus perhitungannya adalah 2 pangkat n min 2, di mana n adalah jumlah bit hostnya. Oke, contoh perhitungannya untuk subnet 24, maka bit hostnya adalah 8. Maka perhitungannya adalah 28 min 2 atau 254 host. Oke. Ya, jadi 2 pangkat 8 min 2 ya. 2 pangkat 8 adalah 256 dikurang 2, 254. Jadi kalau slash 24 itu hostnya adalah 254 ya. Kenapa 254? Karena 2 IP dipakai, yang pertama untuk network dan yang kedua untuk broadcast. Ya, ini. Oke, contoh lagi. Tentukan network ID dan broadcast address. Network ID, IP address dengan semua bit host bernilai 0 menandakan alamat jaringan itu sendiri ya. Oke. Broadcast address, IP address dengan semua bit host bernilai 1 digunakan untuk mengirim data ke semua host dalam format. Jadi, artinya IP yang terkecil itu adalah network ID. IP yang terbesar dalam kelompok subnetting tersebut digunakan untuk broadcast address ya. Perhitungan network ID dan broadcast ya. Yang pertama, IP address awal adalah 192.168.1.0/24 ya. Network ID-nya berarti 192.168.1.0. Yang ketiga, rentang hostnya adalah 1.1 sampai 1.254, sedangkan yang 255 untuk broadcast. Jadi total 254 alamat IP adalah total 254 adalah jumlah IP yang dapat digunakan untuk perangkat dalam subnet itu ya. Sekarang kita akan membagi subnet lebih kecil ya. Kalau tadi kan 254 komputer. Nah, sekarang kita akan coba tidak lagi /25 tapi /26. Nah, maka subnet masnya adalah 255 255 255 192 ya. Bit hostnya adalah 6. Host per subnetnya adalah 2 pangkat 6 dibagi 2. Dikurangi 2 adalah 64 host. Nah, kok 192 ya. Dan bit hostnya 6 ya. Kita coba pakai kalkulator.
Editor. Kita coba yang programmer ya. Nah, programmer yang biner. Oke. Lihat. Kalau 24 itu 0, nolnya 8 kali. Ya, jadi satu blok ya oktet tersebut digunakan untuk host ID. Nah, ketika 26 maka meminjam host tadi sebanyak 2 digit untuk alamat network. Jadi ada di mana alamat network adalah kita akan gunakan karena 26 berarti 25 2 pinjam 2 berarti 1 1 0 0 0 0 0 0. Nah, ini 1 2 4 5 6 7 8. Nah, berapa desimalnya? Kita lihat desimalnya adalah 192. Ini kenapa subnetnya adalah 192. Oke. Nah, kemudian hostnya ada 6 ya. 6 bit. Nah, kita coba. Kalau 6 berarti 1 2 3 4 5 6. Berapa? 63. Ya. Nah, 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 min 2. Nah, untuk hostnya jadi 62 host. Oke ya, seperti itu. Nanti kalau misalnya pinjam lagi bukan 26 tapi 27, berarti pinjam 3, 26, 24 nanti 25, 26, 27 ada 3. Jadi 1 1 1 nolnya 3 4 5 6 7 8. Seperti ini. Berapa? Desimalnya 224 nanti 255 2555 224. Gitu ya. Seperti itu. Ini contohnya tadi. Ya. Nah, contoh kasus perhitungan subnet seperti ini. Membagi jaringan menjadi 4 subnet. Jadi subnet kelas C besar dibagi 4. Maka IP awalnya adalah 10.000.16/16. Total baginya 4 subnet. Dipecah menjadi 4 departemen berbeda. Maka slash jadi 18. Atau 2 bit host ID untuk network. Nah, nanti kapasitasnya adalah 16.000 host per subnet ya. Nah, kenapa 4 ini? Kenapa 4 apa namanya slashnya 18 ketika IP awalnya adalah slash 16. Kita lihat di kalkulator lagi. Kita lihat kalau 2 digit biner ya, nilainya berapa? 3. Tapi kalau kita hitung dari 0, maka 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4. Nah, jadi network 0, nanti network 0, network 1, network 2, network yang ketiga. Ya, seperti itu. Atau kita bisa membuat apa namanya menghitung subnet yang diketahui adalah jumlah maksimal komputernya ya. Misalnya jumlah komputernya adalah 52 ya, maka berapa sih bit host yang harus dipakai minimalnya? Kita lihat 54 misalnya ya, maka kita hitung nih satunya berapa kali nih, 1 2 3 4 ya 5 6. Jadi 6 ya. Kenapa ini 6? 63. Kalau apa namanya? Kalau
5 hanya 31, tidak bisa menampung ya, maka tambah satu lagi ya. Nanti yang 00 ini sebagai networknya berarti ya. Oke, jadi slash 2 berapa kalau yang C berarti slash mulai dari 24, 25, 26. Oke. Nah, notasi CIDR-nya slash bla bla tadi mulai dari slash 8, 8, 9 sampai slash 32 itu namanya CIDR ya. Nah, CIDR adalah classless interdomain routing ya, jadi tidak perlu pengkelasan lagi. Ya. Contoh, jadi CIDR adalah metode alokasi alamat IP dan routing yang menggantikan sistem klasifikasi lama yaitu kelas A, B, C. Jadi formatnya adalah IP address slash kemudian prefix lainnya panjang, prefixnya berapa slash berapa. Contohnya adalah 192.168.1.0/24. Bisa saja slash 16 walaupun dia kelas C sebenarnya. Ya, tapi kalau kelas CIDR ini terserah. Oke, kalau slash 18 berarti ya dua oktet ini sebagai network ID. Ini network ID yang 2 blok yang terakhir untuk host ID. Host itu ya komputer ya atau perangkat yang akan terhubung ke internet. Perbedaan subnet public dan private. Nah, ini IP dalam subnet dapat diakses langsung di internet tanpa perantara ya. Penggunaan umumnya digunakan untuk server web, email, dan layanan yang perlu diakses secara publik. Kawanan ekstra memerlukan firewall dan security ya yang lebih ketat. Oke. Subnet privat seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tool dan software. Tools online dan offline. Ya, untuk yang online menggunakan kalkulator online ya. Atau SolarWinds, IP Manager, Command Line Tool. Seperti IP Call dan SIP Call ya, untuk perhitungan subnet melalui terminal ya. Nah, kita nanti akan coba saya tunjukkan bagaimana menggunakan kalkulator online ya. Nih, nanti menggunakan kalkulator online-nya seperti apa sehingga nanti kita mengetahui IP-IP mana yang dalam satu kelompok. Nah, kesalahan umum dan solusinya ya. Kesalahan umum dalam subnetting. Salah hitung jumlah host ya. Lupa mengurangi 2 alamat ya, satu untuk network ID dan untuk broadcast. Kemudian subnetnya tidak tepat ya. Oke. Perhitungan tadi yang slash berapanya ya. Oke. Misalnya 26 nanti subnetnya misalnya 25 2555 255 misalnya slash 26 adalah 240, ternyata kalian tulis 192. Ya, nanti bukan lagi slash 26 ya. Mengabaikan alamat khusus, tidak membutuhkan alamat network dan broadcast yang tidak dapat digunakan untuk host ya. Ya, contohnya misalnya kita akan menggunakan jaringan yang 16 komputer. Kemudian kita hitung subnettingnya yang 16. Nah, ternyata itu bukan dikurangi 2 host. Yang ternyata dari 16 tersebut adalah IP yang bisa dipakai adalah 14. Maka ada 2 komputer yang tidak terbagi IP ya. Nah, cara menghindari kesalahan tadi pelajari dasar biner ya, tadi yang sebagai kalkulator. Gunakan tools bantu ya, kemudian uji konfigurasi, coba ya. Nanti mencobanya bisa di software simulasi ya, bisa pakai tracer ataupun nanti GNS3. Kemudian dokumentasi dan review.
Kesimpulan, ya menguasai IP address dan subnetting ya, poin-poinnya IP public dan IP privat adalah fondasi jaringan modern ya. Jadi kalian harus nanti pelajari lebih detail lagi. Subnetting adalah kunci untuk efisiensi dan keamanan. Ya, perhitungan akurat mencegah masalah yang besar, jadi harus dihitung secara hati-hati. Tool untuk membantu, ya, tool hanya untuk membantu tadi kalkulator dan sebagainya, namun untuk kepemahaman tetap diutamakan ya. Oke, menghitung manual juga harus diutamakan. Oke. Jadi Anda diharapkan terus berlatih dan untuk tetap bereksperimen untuk lebih mahirnya lagi ya. Penutup dalam presentasi ini, fondasi jaringan, IP address, publik dan privat adalah fondasi jaringan komputer modern yang harus dikuasai ya. Efisiensi dan keamanan, subnetting memungkinkan pengelolaan jaringan yang efisien, aman dan terorganisir. Desain optimal, kuasai perhitungan subnet untuk desain jaringan yang optimal dan ya scalable ya. Praktik nyata, mulailah praktik dengan contoh nyata dan manfaatkan tool yang tersedia yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik, saya akan perlihatkan contoh menggunakan IP kalkulator secara online ya. Kita bisa gunakan yang ini, salah satunya adalah Jodis.d. Ini ada IP kalkulator ya. Di sini contohnya misalnya IP kita adalah misalnya 192.168.0.1, misalnya kalau kelas C berarti 24 misalnya. Kita hitung. Oh, ternyata ini adalah IP host ya. Kenapa? Karena diketahui netmasknya adalah ini, ketahui. Jadi nanti kalau nyeting sesuaikan dengan ini atau /24 ya. Nah, binernya adalah seperti ini. Oke. Sebenarnya hitungan di teori, apa fungsi netmask? Ini dia akan berfungsi untuk mengetahui network ID-nya dengan cara meng-AND-kan antara IP dan netmasknya. Jadi nanti otomatis yang nilainya 1111 nanti nilai networknya sama ya. Oke. Udah, networknya adalah 192.168.0.0/24 atau kelas C ya. Nah, broadcastnya adalah yang terakhir. Maka IP yang dapat digunakan adalah dari 1 sampai 254 ya, karena jumlah hostnya adalah 254. Oke. Nah, kalau misalnya 26 enter ya, maka IP ini ya masuk ke dalam network 192.168.0.0 ya, broadcastnya 63. IP yang dapat digunakan dalam satu jaringan tersebut dari 1 sampai 62 atau jumlah komputernya maksimal 62. Kalau pengen ke internet maka ada satu yang digunakan untuk router, jadi 61 untuk perangkat yang lain ya. Nah, berapa network yang lain di alamat URL ini untuk IP kalkulator ini belum diketahui ya. Kita gunakan IP yang ini, IP kalkulator yang berikutnya ya, sama-sama online. Nah, lebih detail lagi nih ya. Ini bisa mengetahui network yang lainnya, hasil subnetting yang lainnya. Contohnya tadi 192, kemudian 192.168.0.1 IP addressnya kita akan subnetting ke / tadi 26 calculate. Nah, maka hitungannya hampir sama tadi ya, namun disediakan juga informasi tabel untuk network lainnya. Nah, ini sehingga /26 akan membentuk network baru sebanyak 4 kelompok, yaitu network 192.0.0, 64, 28 dan 192 ya, dengan netmasknya adalah tadi 255.251.92 dengan /nya adalah 26. Jadi nanti kelompok IP yang network 64 itu tidak bisa komunikasi dengan network 00 walaupun dalam satu jaringan, dalam satu switch hub ya. Oke, kita coba contohkan. Nah, ya, kita coba contohkan. Saya pakai GNS3
Yuk, coba ya. Kita lihat ini config-nya. Kita akan coba IP-nya yang ini 0.1 ya. 255. Ini berarti 192. Oke. Save sudah. Ya, kemudian yang ini kita edit config. Ini 1 dan 2, IP-nya 2 ya. Yang penting ada dari 1 sampai 62. Save. Kemudian yang 3 kita coba edit config 192 juga. Namun kita gunakan 65. Yang ini yang 4, PC 4. Kita edit config. Networknya 192. IP-nya berarti tadi udah 65, 66 ya. Nah, 66. Save. Maka ketika kita coba konektivitasnya menggunakan ping, uji koneksi menggunakan perintah aplikasi ping, kita coba ya. Dari sini kita konsol. Oke, udah ya. Kita coba IP-nya tadi. Oke ya. Oke. Oke, kita lihat lagi. Satu ya. Ini 2 kok sudah. Oke, kita coba konsol. Ping ke 192.168.0.1 dirinya sendiri ya bisa. Kemudian kita coba ping ke IP yang dalam satu jaringan. Nah, bisa ya dari play-nya. Nah, sekarang kita coba IP yang 65. Nah, tidak bisa ya. Kenapa? Karena sudah beda network. Oke. Coba yang ini ya, kita coba konsol lagi. PC 3, coba ping ke 192.168.0.65 ya, dia bisa karena dirinya sendiri ya. Sekarang kita ping ke 66. Bisa ya. Namun dia ke 1 atau ke 2 tidak bisa. Ya. 1 nggak bisa ya. Kedua tidak bisa. Oke. Walaupun secara fisik ya tersambung ke satu switch yang sama ini ya. Tapi karena pengalaman IP-nya berbeda, nah, yang bisa komunikasi hanya 2 PC, PC 1, PC 2, PC 3 dan PC 4. Namun PC 1 2 tidak bisa ping ke atau komunikasi ke PC 3, PC 4 karena beda network. Nah, supaya bisa bagaimana? Maka gunakan switch nanti ya, switch
lagi untuk PC3 dan 2 switch ini dimasukkan ke dalam satu router. Nanti dia akan diatur ya oleh router untuk saling komunikasi. Ya, baik. Demikian dari saya TUWEB hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan bagi mahasiswa yang belum sempat bergabung, silakan nanti menonton kembali dari rekaman TUWEB yang telah dilakukan ya. Nanti informasinya bisa di e-learningnya UT-AC ID. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita bertemu lagi di TUWEB berikutnya. Kemudian saya ingatkan kepada mahasiswa agar segera mengerjakan tugasnya, khususnya tugas 1, karena harus akan berakhir pada sesi yang kegiatan belajar yang ke-7 ya. Silakan bisa bekerja sama antar masing-masing mahasiswa atau melihat video yang telah disampaikan dalam TUWEB ini. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.